Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan membahas tentang materi lingkaran untuk pertemuan yang keempat, yang akan membahas panjang busur, luas juring, dan luas tembereng di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Sudut pusat lingkaran. Pengertian. Contoh sudut pusat seperti ini. Contoh yang kedua sudut pusat seperti ini. Dan kami berikan dua contoh yang bukan sudut pusat seperti ini. Dan yang satunya adalah seperti ini. Oke. Kira-kira apa yang membedakan antara dua sudut pusat ini dengan dua yang bukan sudut pusat ini? Apa kira-kira? Ya. Oke. Semua titiknya ada di lingkaran, betul. Ternyata sudutnya berbeda. Titik sudutnya ini semuanya adalah pada pusat lingkaran. Kalau yang ini bukan, ini pada lingkaran, ini tidak di pusat lingkaran. Jadi kalau kita lihat ini, maka yang dimaksud dengan sudut pusat lingkaran adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran. Ini ya, A, O, B, A, O, C. O-nya atau huruf tengahnya adalah sebagai pusat lingkaran. Mana jelas ya? Oke, sekarang sudut pusat dan panjang busur. Hubungannya seperti apa? Coba kita amati sudut pusat dan panjang busur yang dibentuk sudut pusat berikut ini. Yang pertama seperti ini. Panjang busurnya adalah yang warna kuning ini ya. Sudut AUB sudut pusat, panjang busurnya yang warna kuning. Nah, yang ini juga sudut pusatnya adalah AOC, busurnya adalah AC yang warna kuning. Yang ketiga seperti ini. Oke. Dan ini kalau lingkaran penuh ya. Sekarang kalau kita lihat ini, sudut pusatnya segini, panjang busurnya segini. Sudut pusatnya segini, panjang busurnya segini. Sudut pusatnya segini, ternyata panjang busurnya segini. Kalau kita lihat ini bentuknya hampir sama ya, dan sama. Ini lingkaran penuh, ini juga lingkaran penuh. Oh, berarti ternyata ada hubungannya antara sudut pusat dengan panjang busur, yaitu sudut besarnya panjang busur itu sama dengan sudut pusat yang menghadap busur per 360 derajat. Kenapa? Karena hubungannya dengan satu lingkaran penuh 360 derajat dikalikan keliling lingkaran. Kok keliling lingkaran? Kenapa? Karena yang dicari busur itu adalah sebagai bagian dari keliling lingkaran. Sehingga kalau kita cari yang ini, maka panjang busur AB itu sama dengan sudut AOB, karena sudut yang menghadap busur AB itu adalah AOB, per 360 kali keliling lingkarannya adalah 2 PR. Gimana? Jelas ya? Oke, sekarang sudut pusat dan luas juring. Hubungannya seperti ini. Oke ya, sama gambarnya hampir sama, tapi kita bentuk jadi juring. Yang pertama, ini yang kedua, bentuknya seperti ini. Ini yang ketiga. Oke. Ini yang lingkaran penuh. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita amati ya, juring itu kan gini. Nah, ternyata sudut pusatnya ini setara dengan juringnya ini. Sudut pusatnya segini, juringnya seperti ini. Sudut pusatnya segini, juringnya semakin besar. Ini juga semakin besar. Kalau ini lingkaran penuh, maka didapat lingkaran. Berarti kalau bisa kita simpulkan ya bahwa luas juring itu juga ada hubungannya dengan sudut pusat, yaitu sudut pusat per 360 kali luas lingkaran. Kenapa? Karena juring itu bagian dari luas lingkaran. Sehingga kalau kita nyari luas juring AOB berarti sama dengan sudut AOB per 360 kali luas lingkaran adalah PR kuadrat. Nah, jelas ya? Oke, sekarang hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Oke, sekarang coba amati sudut pusat AOB dan COD serta panjang busur dan luas juring yang dibentuk. Seperti ini. AOB sudut pusat, busurnya AB. Ya, lagi. Ada COD sudut pusat, busurnya CD.
Ini lagi ya, AOB sudut pusat gambarnya sama dengan yang pertama. Juringnya adalah AOB. Kalau kita gabung seperti ini, nah ini gabungan dari panjang busur sama juring. Ternyata kalau kita amati ini ya, atau yang kita amati yang ini, ketika sudut pusatnya segini, busurnya segini, luas juringnya segini, semuanya kan hubungannya dengan sudut pusat ya. Panjang busurnya juga, juringnya yang dibentuk juga ada hubungannya dengan panjang busurnya. Begitu juga dengan ini. Oh, berarti kalau kita bandingkan ya antara AOB sama COD, maka bisa kita simpulkan seperti ini. Perbandingan sudut pusat AOB dengan COD itu sama dengan perbandingan panjang busur AB dibanding panjang busur CD sama dengan luas juring AOB dibanding luas juring COD. Sehingga kalau misalkan sudut COD-nya itu kita anggap sebagai satu lingkaran penuh, maka boleh disimpulkan seperti itu juga ya. Sudut AOB per 360 sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Nah, jelas ya. Oke, sekarang kita bahas contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Ada sudut pusat AOB besarnya 120, jari-jarinya 21. Yang nomor 2 diketahui jari-jarinya adalah 28, ada sudut AOB nilainya belum diketahui, tapi ada panjang busurnya yaitu 22. Yang ketiga, diketahui sudut AOB-nya 60, sudut COD-nya siku-siku, luas juring AOB-nya sudah ada 80, tapi luas juring COD belum ada yang dicari ya. Kita lihat yang nomor 1 dulu, nyari panjang busur sama luas juring. Sudah ada jari-jari sama sudut pusat A, langsung dimasukkan rumusnya sudut AOB per 360 kali keliling lingkaran. Kalau nyari panjang busur AB, dimasukkan rumusnya 120 per 360. Karena jari-jarinya bisa dibagi 7, kita gunakan 22 per 7 seperti ini ya. 21 coret dengan 7, 120 coret dengan 360 seperti ini. 3 coret 3 habis, 2 kali 22 sama dengan 44 cm. Kalau yang luas juring sama saja. Kalau panjang busur terhadap keliling lingkaran, kalau luas juring terhadap luas lingkaran ya, dimasukkan rumusnya. Kita lakukan pencoretan seperti ini. Nah, 3 sama 3 coret habis, 22 kali 21 sama dengan 462 cm persegi. Sekarang bagaimana dengan soal yang nomor 2? Soal nomor 2 ini ya, dicari sudutnya, diketahui panjang busurnya. Ingat, karena sudut itu bagian dari rumus panjang busur, maka kita tulis panjang busur AB sama dengan 22. Setelah itu kita masukkan rumus panjang busur. Setelah itu, karena kita lihat panjang busurnya itu kan bagian dari keliling. Kalau kelilingnya atau panjang busurnya bisa dibagi 22, maka kita gunakan P-nya adalah 22 per 7 ini ya. Setelah itu, boleh kita coret seperti ini. Terus kita pindah alfanya sama dengan 22-nya tetap. 2, 22 sama 4 kan perkalian, pindah ruas jadi pembagian seperti ini ya. 360 derajat itu pembagian, kalau pindah ruas jadi perkalian. Terus kita coret 22 dengan 22 habis. 360 bagi 4 itu 90, 90 bagi 2 45 derajat. Oke, sekarang yang nomor 3. Lihat, yang nomor 3 ini ada sesuatu pasangan ya. Ada pasangan sudut AOB dengan sudut COD, ada pasangan luas juring AOB, dan yang dicari adalah luas juring COD. Berarti kalau ada soal kayak gini, mesti dia menggunakan perbandingan ya. Seperti ini. Terus, kita lihat dari soalnya. Yang tidak diketahui atau yang tidak ada itu panjang busur. Karena rumus ini kan sebenarnya kan mengandung 3 rumus ya. Bisa sudut terhadap panjang busur, sudut dengan luas juring, atau panjang busur dengan luas juring. Maka kita gunakan satu saja, panjang busurnya kita hilangkan jadi seperti ini. Terus kita masukkan rumusnya. Terus kalau ada yang bisa dicoret kita coret, 60 sama 90 kita coret. Jadi 2/3, sehingga luas juring COD karena ini pembagian kita pindah ruas.
jadi seperti ini. 80-nya tetap, 2/3 pindah luas jadi 3/2, sehingga 80 coret dengan 2 itu adalah 40, dikalikan 3, 120 cm persegi. Mana jelas ya? Oke, sekarang luas tembereng. Bagaimana menghitung luasnya? Oke, kita amati proses terbentuknya tembereng dan selidiki cara menghitung luasnya. Oke, awalnya dia berbentuk juring, terus temberengnya yang berwarna kuning. Yang kedua, awalnya adalah juring AOC, terus temberengnya adalah yang berbentuk kuning. Sehingga bagaimana cara menghitung luas tembereng? Kalau kita lihat ya, awalnya dia kan bentuknya juring. Terus agar tersisa yang warna kuning tembereng ini, maka ada warna merah ini, berarti segitiga, berarti luas juringnya dikurangi luas segitiga. Begitu juga dengan yang ini ya, ada segitiga. Berarti luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Jadi kalau kita amati di sini ada juring AOD, maka tembereng AD, maka kita hilangkan segitiga ya. Kita hilangkan segitiga sehingga tinggal warna kuning saja adalah tembereng. Sehingga kalau kita amati ini berarti luas tembereng AB sama dengan luas juring AOD ya, dikurangi luas AOD ya, dikurangi luas AOD. Ini D ya. D. Atau kalau yang ini AOB sama AOB ya. Oke, sekarang bagaimana dengan contoh soalnya? Ini saya berikan dua contoh soal ya. Yang satunya berbentuk siku-siku, yang satunya sudutnya tidak siku-siku, 60 derajat ya. Oke, sekarang kita kerjakan yang pertama ya. Yang pertama yang sering muncul ya. Sering muncul apalagi kalau untuk anak-anak SMP ya. Ini sering kali muncul menggunakan siku-siku. Berarti luas tembereng AB sama dengan luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Nah, kalau pada segitiga seperti ini ya, siku-siku, maka kita mudah, jari-jarinya 14 atau alasnya 14, tingginya adalah 14. Sudah ada ya. Berarti tinggal kita bagi seperti ini. 90/360 itu adalah 1/4. Karena 14 bisa dibagi 7, kita menggunakan 22/7. Setelah itu kita coret seperti ini. Nah, terus kita bagi 22 kali 2 44, 44 dicoret dengan 4 11, 11 kali 14 154. 7 dicoret 14 dicoret dengan 27, 7 kali 14 adalah 98. Sehingga hasilnya adalah 56 cm persegi. Bagaimana sekarang dengan yang nomor 2? Yang nomor 2 itu biasanya kesulitannya ketika nyari alas sama tinggi segitiga. Kenapa? Karena jari-jarinya sudah ada untuk lingkaran. Ya, nah kita amati seperti ini. Kalau kita lihat ya di sini ya, OC itu apa? OC sama OA. Apa? Betul, jari-jari. Jadi OC jari-jari, OA jari-jari. Ingat, kalau ada segitiga, ada dua sisi yang sama panjang, maka dia adalah segitiga sama kaki, sehingga sudut pada kakinya juga sama. Karena sudut pada kakinya ini sama ya, sisanya kan dua sudut ini kan jumlahnya 120 ya, dari 180 dikurangi 60, 120 dibagi 2 berarti masing-masing 60. Oh, berarti kalau gitu masing-masing 60 ya. Masing-masing 60, alasnya kan berarti AC-nya kan juga 30 ya, karena dia terbentuk 60 60 60, berarti dia adalah segitiga sama sisi. Betul. Nah, sekarang kita bisa nyari tingginya. Nyari tingginya kita gunakan prinsip segitiga siku-siku istimewa, 60 30 ini siku-siku ya. Terus kita lihat yang sudah ada adalah 30. 30 ini bersesuaian dengan 2A. Berarti kita tulis 2A sama dengan 30, sehingga A sama dengan berapa? 30 dibagi 2, 15. Sehingga kalau gitu tinggi itu adalah A akar 3. Berarti tingginya sama dengan atau OE sama dengan 15 akar 3. Kenapa? Karena A-nya adalah 15. Berarti segitiga yang kita punya sudah punya alasnya yaitu 30, tingginya adalah 15 akar 3. Terus kita masukkan ke rumusnya.
luas juring AOC dikurangi luas segitiga AOC sama dengan rumusnya ini. 60/360 adalah 1/6. Karena jari-jarinya tidak bisa dibagi tidak bisa bagi 7, maka kita gunakan pi-nya 3,14. Terus kita coret 30 coret dengan 6 itu 5 kali 30 150 ya, seperti ini. Terus dikalikan, hasilnya adalah 461 dikurangi 225 akar 3 cm persegi. Dan ini adalah sederhana ya, sudah sederhana. Kenapa? Karena bilangan tidak bisa dikurangi dengan bilangan yang mengandung akar ya. Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan info-info atau materi-materi berikutnya. Itu dari kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.